semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 41. Di awal video ini, melihat Hannah yang tiba-tiba saja menerjang ke arah Lauren, Vincent yang sempat terkejut pun seketika langsung bereaksi. Ia bergerak menahan pedang Hannah, lalu meneriakinya. Apa yang tengah kakaknya lakukan? Ia sama sekali tak mengerti. Seorang seperti Hannah yang jarang menunjukkan emosinya, dia terlihat begitu marah di depannya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja Lauren bertanya, apakah Hannah masih suka menggambar? Seketika itu juga, tubuh Hannah bergetar hebat. Ia bahkan melepaskan pedang di tangannya, lalu jatuh terduduk di ambruk di sana. Di tengah kebingungan yang Vincent rasakan akan sikap kakaknya, Hannah yang beroleh air mata mengatakan, meskipun Lauren tak bisa melihat, kenapa dirinya malah membicarakan menggambar. Lauren pun menghela napasnya, meminta maaf pada Hannah. Bersamaan dengan teriakan Harmona yang bertanya ledakan apa itu barusan. Juga apakah ketuanya baik-baik saja. Ia datang bersama dengan dua orang anggota pasukan revolusioner. Lihat tubuh pengguna Grace yang berserakan di sana tentu membuat Harmona merasa cemas. Bagaimana bisa mereka masuk ke sana? Namun, perhatian Harmona tertuju pada Hannah yang tertunduk duduk di sana. Seketika itu juga amarah Harmona melonjak naik. Meskipun Lauren memintanya untuk tetap tenang, Harmona langsung menghampiri Hannah yang langsung bisa mengenalinya. Namun, tanpa mengatakan apapun, Harmona langsung menampar Hannah. Baru ia bertanya, apa yang Hannah pikir lakukan di sana? Karena Hannah hampir membunuh ketua mereka sebelumnya. Tentu saja, Hannah pun tak bisa menjawabnya dan hanya diam di sana dengan pandangan kosongnya. Kita mundur ke belakang. Di mana di sudut pandang seorang Hannah, seorang warrior tak membutuhkan emosi, hanya melaksanakan perintah yang diberikan dan mendapatkan pujian setelah berhasil. Itulah arti dari kebajikan dan kehormatan yang diajarkan kepadanya. Setelah menyerah terhadap mimpinya, mungkin tak ada lagi yang penting baginya. Hari itu, hari di mana kekacauan antara pasukan revolusioner dan juga keluarga Helheim meletus. Hannah mendapatkan sebuah misi untuk membantu kakeknya, patriark keluarga Helheim, Garponzo Helheim. Tak berselang lama setelah kekacauan terjadi, Harmona yang mengetahui jika lokasi mereka telah diketahui, segera bergegas memberitahu ketua mereka agar segera pergi dari sana. Namun setibanya jadi tempat bersembunyiannya, Hannah yang telah membuntutinya muncul dan langsung menerobos masuk dengan pedangnya, yang bahkan melukai Harmona hingga terjatuh. Kemudian, di hadapan beberapa pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Lauren, dengan wajah datarnya, Hannah mengatakan, jika Lauren diminta hadir sebagai orang acuan atas perihal aksi demo sadis ilegal yang terjadi di kota Dirsona. Benar perkataannya, Harmona pun langsung menyanggahnya, di mana Hannah mengatakan kebohongan karena sebenarnya Hannah akan menculik ketuanya dan membunuhnya. Hannah pun melanjutkan, itu hanya investigasi kejadian yang bersangkutan. Orang akan dibebaskan setelah hadir secara singkat. Melihat Hannah yang semakin mendekat, Harmona pun langsung bangkit dan menghalanginya. Ia dengan keras menolak perkataan Hannah. Siapa yang bakal percaya dengan bulan seperti itu? Pihaknya tak akan mungkin menyerahkan sang ketua begitu saja. Di tengah ketegangan itu, kakek Garponzo tiba-tiba memasuki ruangannya, tersenyum mengatakan, jika pihaknya tak akan membunuh, pihaknya sungguh hanya akan membawa Lauren. Tentu saja, kedatangan kakek Garponzo sendiri membuat suasananya menjadi hening seketika. Meski begitu, kakek Garponzo kini berjalan mendekat ke arah putranya, Lauren, sembari bertanya, bukankah sudah cukup menolaknya? Ikutlah dengannya sekarang. Tentu saja, Lauren pun langsung menolaknya. Pihaknya tak bisa begitu, dan pihaknya akan menolak sampai akhir. Mereka semua untuk Helheim. Mereka siap untuk mengorbankan segalanya. Mendengar perkataannya, kakek Garponzo pun tersenyum meremehkannya. Lalu ia berbisik. Ia tahu akan hal itu. Menjual matanya untuk dijadikan bahan membujuk orang dengan keyakinannya. Tapi itu kelihatannya bukan sesuatu yang benar. Dan jika sesuai dengan keyakinannya, apa Lauren siap untuk mengorbankan keponakannya juga?
Lauren lah yang mengajari Hannah cara menggambar, bukan? Jika Hannah menjadi buta sepertinya, bayangkan akan betapa sakit hatinya ia sebagai kakeknya. Ia yakin Lauren akan mengerti apa maksud dari perkataannya itu. Mendengar semua hal itu, ketaguhan hati Lauren pun kini goyah. Hingga akhirnya Lauren pun pasrah mengikuti ayahnya, Garponzo. Dan beberapa hari kemudian, pengeksekusian Lauren pun diadakan yang langsung menghebohkan seisi kota. Untungnya, di tengah keributan itu, Tuan Baron berhasil mengganti tubuh Lauren tepat waktu. Body duplication miliknya itu diterapkan dengan sempurna. Berkat kemampuan dark magisnya Sir Baron, Lauren pun bisa diselamatkan. Namun di saat Sir Baron menuntun Lauren untuk bergegas pergi dari sana, Lauren dikejutkan dengan suara Hannah yang ingin menerobos masuk ke tempat pengeksekusian. Ia sama sekali tak mengerti. Kakeknya bilang ia tak akan membunuh Lauren, tapi kenapa pamannya ada di atas balkon eksekusi? Sayangnya, seberapa keras Hannah berusaha untuk menghentikan pengeksekusiannya tetap terjadi di depan matanya, di depan mata para warga kota. Seketika itu juga, tangisnya mengucur deras, mengiringi teriakan ketidakpercayaannya. Kini, setelah menceritakan semua hal itu di depan Vincent dan juga depan Harmona, Lauren menjelaskan, kata-kata yang ayahnya katakan sebelum ia ditangkap tidak sepenuhnya salah. Jika bukan berkat Sir Baron, ia tidak mungkin bisa menghindari pengeksekusian. Dan sekarang menjadi orang buta, ia hanya memegang gelar ketua pasukan revolusioner tanpa benar-benar bisa membantu. Untuk menyempurnakan kematian yang palsu, dirinya tidak membiarkan Hannah tahu bahwa ia masih hidup. Hannah sendiri yang kini terduduk tunduk di balik pohon, tak jauh dari tempat mereka mengobrol, bisa mendengarkan semua ceritanya. Hal itu pun membuat Hannah kembali teringat pada saat dimana kakeknya, Garponzo, memuji kerja bagusnya setelah pengeksekusian pamannya, Lauren. Tanpa rasa berdosa sama sekali, kakek Garponzo bertanya, kenapa Hannah begitu muram? Itu bukanlah ekspresi seorang pahlawan yang telah menghukum penjahat dan menyukseskan misinya. Tentu saja, Hannah tak bisa menjawab perkataannya. Ia begitu kalut dengan perasaan yang campur aduk. Meski begitu, kakek Garponzo menghampirinya menekankan, laksanakan saja perintah dan dapat pujian. Itulah kebajikan dan itulah kehormatan. Seorang warrior tak membutuhkan emosi, bukan? Sembari memberikan Hannah sebuah medali, kakek Garponzo memujinya. Jika Hannah akan menjadi warrior yang hebat. Saat itu, Hannah pun hanya bisa terdiam menerima medalinya yang nampak berlumuran darah pamannya. Kini, Hannah bisa melihat medalinya di sudut pandang yang berbeda. Kemudian, Lauren pun bertanya pada Vincent, apakah Vincent sungguh akan memenuhi permintaan kakaknya, Bu Persa, untuk menjatuhkan keluarga Helai? Mendengar pertanyaannya, Julian sendiri malah merasa geram karena kakeknya memanfaatkan Hannah seperti itu. Hingga ia pun tak akan pernah memaafkannya. Setelah terdiam sesaat dan mengingat kembali wajah Hannah yang menangis, Vincent pun dengan tegas mengatakan ia akan memenuhi permintaan ibundanya. Ia juga akan mendukung tujuan pamannya, Sir Lauren. Mendengar jawabannya, Lauren pun tersenyum melanjutkan. Maukah Vincent mengabulkan permintaannya juga untuk menemui ayahnya? Keesokan harinya, Vincent pun telah tiba di depan mansion keluarga Helheim di Darsona. Namun, baru saja Vincent tiba di sana, ada dua prajurit yang mendatanginya, di mana mereka ingin Vincent menjelaskan siapa dirinya dan mematuhi aturan penjaga di sana. Vincent pun menunjukkan surat misinya, lalu memperkenalkan dirinya yang sedang menjalankan misi. Ia datang ke sana untuk menemui kakeknya, Garponzo Helheim. Mendengar hal itu, kedua penjaga itu pun meminta Vincent untuk menunggu. Mereka akan mengizinkannya masuk setelah memverifikasinya. Tentu saja, Vincent tak ingin menunggu. Ia langsung bersikap arogan dengan mengatakan, berani-beraninya mereka membuatnya menunggu. Seorang tamu kepala keluarga. Ia memang terlambat karena suatu kejadian, tapi kunjungannya itu telah disetujui oleh patriark keluarga Helheim. Vincent bahkan bertanya, apakah pangkat mereka lebih tinggi dibandingkan sang patriark? Tentu saja, pertanyaan Vincent membuat mereka berdua tak bisa menjawabnya. Bahkan gugup setengah mati seketika. Kemudian, dia memanfaatkan kegugupan itu.
Vincent pun melangkah masuk dengan mengatakan, cukup pandu ia menuju ke ruang Patriarch. Ia tak mau menunggu di luar seperti seorang pengemis. Kini, setelah Vincent membuka pintu masuk mansionnya, Vincent dibuat terkejut dengan banyaknya prajurit di sana yang nampak sangat sangar. Vincent pun bertanya pada dua prajurit yang tadi sempat menghentikannya, kenapa ada banyak prajurit di sana? Seorang prajurit di belakangnya mengatakan, itu karena Hades meeting. Itu merupakan acara yang diberi nama berdasarkan bunga yang menyimbolkan Helheim, Hades. Itu adalah kompetisi pertemanan, di mana Helheim dan keluarga bela diri yang diundang bertanding. Tetapi, karena aktivitas para revolusioner semakin intens belakangan ini, acara tersebut beresiko akan terganggu. Itulah sebabnya, semua pasukan terdekat selalu bersiap. Mendengar hal itu, Vincent pun berkomentar, kakeknya menempatkan banyak prajurit secara asal-asalan di tempat di mana mereka tidak dibutuhkan. Kalau dia ingin membuat alasan, setidaknya, buatlah itu meyakinkan. Meski begitu, kakeknya malah menempatkan prajurit di pintu masuk kediaman Patriarch, terutama ketika kakeknya harus menerima seorang tamu. Memangnya, apa ada alasan yang lain? Tentu saja, perkataan Vincent membuat para prajurit itu di sana kebingungan. Meski begitu, Vincent yang menyadari jika itu adalah ujian atau pertarungan akal melanjutkan, di mana Vincent meminta para prajurit itu untuk mengatakan alasan yang masuk akal baginya. Seorang prajurit bertubuh besar dengan palu yang besar pula, sebut saja Gokong, kini melompat dan mendarat tepat di depan Vincent mengatakan, jika itu adalah untuk bersiap akan gangguan apapun yang dapat terjadi. Ia akan membandul Vincent mulai sekarang dan meminta Vincent untuk ikut dengan tenang. Mendengar perkataannya, Vincent pun kembali bersikap arogan dengan bertanya, gangguan? Dirinya seorang pangeran dari Adensa dan seorang kadet dari Crimson Fortress. Apa dirinya merupakan gangguan bagi sang Patriarch? Tentu saja, perkataan Vincent membuat Gokong kelabakan yang langsung memanfaatkan Vincent dengan berteriak. Apa yang sebenarnya sedang mereka lindungi? Bagaimana bisa mereka bilang dirinya sendiri sebagai prajurit, sementara mereka bahkan tidak bisa menjawabnya dengan benar? Apa gunanya menjaga diri dari seorang tamu? Karena mereka semua diam saja, Vincent pun meminta mereka untuk bubar, dan ia akan pergi menemui kakeknya sendiri. Namun baru saja Vincent melangkahkan kakinya, Gokong langsung menghalanginya dengan mengayunkan palunya. Melihat tindakannya, Vincent pun tersenyum mengeluarkan auranya, mengatakan, begitu ya, apa itu jawabannya? Kalau begitu, sesuai keinginannya, haruskah ia menjadi gangguan yang Gokong khawatirkan itu? Seketika itu juga, Gokong bisa merasakan tekanan yang ia rasa bukan sesuatu yang bisa ia keluarkan oleh seorang anak-anak. Hingga Gokong bertanya-tanya, apa rumor yang mengatakan bahwa Vincent telah membebaskan kota Helheim itu benar adanya? Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja kakek Garponzo muncul di balkon lantai 2 menghentikan tindakan Gokong dan menyuruh mereka semua untuk pergi. Kakek Garponzo juga menyambut Vincent dan memintanya untuk datang ke ruangannya. Saat kemudian, di ruangannya, kakek Garponzo meminta maaf pada Vincent karena telah membuat Vincent tidak nyaman dengan tes yang ia perintahkan. Kakek Garponzo beralasan, karena ia selalu mendengar tentang semangatnya, ia jadi ingin menguji keberaniannya. Rumor yang ia dengar ternyata tidak lebih-lebihkan. Vincent pun tersenyum menjawab jika ia tersenyum dengan pujiannya. Meski begitu sebenarnya, Vincent memandang kakek Garponzo dari sudut pandang yang lain. Orang di depannya ini, Patriarch keluarga Helheim, Garponzo Helheim. Aura mengerikan di sekitarnya, atau bisa dibilang niat membunuh, benar-benar pantas untuk memimpin sebuah keluarga warrior. Tentu saja, kakek Garponzo juga punya pandangan sendiri pada Vincent, di mana ia memandang Vincent sebagai orang yang bagaikan musuh, yang telah membunuh putranya. Kemudian, kakek Garponzo bertanya, misi apa yang bawa Vincent sampai sejauh ini? Vincent pun menjawab jika misi itu rahasia yang buatnya tak bisa mengatakannya bahkan pada kakeknya sendiri. Persoalan pribadi dan profesional harus tetap dipisahkan. Tentu saja, jawaban Vincent membuat kakek Garponzo tertawa. Ia tak menduga jika Vincent akan sepintar itu. Meski begitu, Vincent mengatakan ia bisa memberitahunya siapa yang memberikan misi itu padanya, yang mana itu adalah ibundanya sendiri, Bu Persa Helheim. Tentu saja, perkataan tersebut membuat kakek Garponzo terkejut.
Apakah putrinya, Persahela, yang benar-benar mengakui Vincent sebagai putra sejatinya dan berniat untuk terus mendukungnya ke depannya? Kakek Garponzo juga bertanya. Ia dengar Vincent juga telah melakukan sesuatu yang luar biasa belum lama ini, membenahi tindakan salah putranya bersama dengan putrinya, Persa. Vincent pun beralasan jika itu hanyalah keberuntungan semata. Tentu saja, perkataan Vincent membuat kakek Garponzo menatapnya dengan tajam, menekankan. Apanya yang beruntung, putranya itu telah mati. Melihat raut wajah kakeknya yang begitu marah, Julian pun bertanya pada Vincent, apakah percakapannya sudah melenceng? Vincent pun menenangkannya. Terlalu berisiko bagi mereka untuk melarutkan dirinya di situasi ini. Kemudian, melihat Vincent yang mulai diam saja, kakek Garponzo menghela napasnya mengatakan, janganlah aku begitu. Ia berterima kasih pada Vincent. Jika bukan karenanya, dirinya lah yang akan memotong orang tidak berharga itu. Ia juga bertanya, kenapa Vincent tiba lebih lambat dari yang dijanjikan. Vincent pun beralasan, ia sempat berselisih dengan anggota pasukan repulsioner warga. Mendengar hal itu, seketika itu juga kakek Garponzo bertingkah heboh. Bagaimana bisa para bajingan itu mengganggu cucunya? Lihat tingkahnya itu, Vincent yang merasa aneh pun menenangkannya. Jika itu bukan seperti yang kakeknya pikirkan, namun kakek Garponzo tidak mendengarkannya. Ia terus saja mengoceh marah. Anjing yang berani menggigit tuannya, mereka perlu dikasih pelajaran. Kakek Garponzo juga mengatakan, akhir-akhir ini, pihaknya telah berhasil menangkap beberapa anggota revolusi gerilya itu. Menurut Vincent, apa yang ia harus lakukan pada mereka? Vincent yang tak tahu jawabannya pun balik bertanya, memangnya apa yang kakeknya akan lakukan? Sembari menarik gagang cangkir yang dipegangnya hingga potong dari cangkirnya sendiri, kakek Garponzo tersenyum mengatakan, ia memotong satu tangan dan satu kaki mereka. Mereka akan hidup dalam penyesalan karena telah menantang dirinya. Tikus seperti mereka perlu kesadaran diri. Bukankah begitu, Vincent? Mendengar hal itu, Vincent pun tak lagi bisa menahan dirinya. Di mana ia berdiri menjelaskan. Ia merasa gelisah dengan menyembunyikan sesuatu dari kakeknya. Apa kakeknya penasaran mengenai misi yang dijalankannya? Misinya adalah untuk berpartisipasi dalam Hades Meeting. Tentu saja, perkataan Vincent membuat kakek Garponzo tersedak kaget. Benar kamisnya seperti itu. Sembari menunjukkan berlembar kertas, Vincent melanjutkan. Ia membenarkan hal itu dan meski memalukan, terdapat cukup banyak orang yang menaruh harapan pada dirinya. Kita mundur kembali ke sehari sebelumnya, saat dimana Lauren mengatakan permintaannya pada Vincent. Pergerakan besar pihaknya selanjutnya adalah pada hari dimana dimulainya Hades Meeting. Ayah sedang sangat waspada dan mengamankan Resonas dengan ketat. Jadi peran yang ia percayakan kepada Vincent adalah menjadi umpan. Dan video ini pun diakhiri dengan Vincent yang akan melakukan peran yang dipercayakan Lauren padanya. Kini telah memutuskan ia akan menjadi umpan yang tidak pernah bisa diabaikan oleh kakeknya. Dengan begitu, Vincent pun menyimpan dokumennya di meja sembari mengatakan, berikut daftar orang yang minta untuk ikut menonton. Headmaster dari Crimson Fortress, Wakil Headmaster, semua perwakilan kadet, Second Class High Priest dari Gaia, Dulan, dan juga ibunda serta ayahnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.